Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak selalu sehat, bahagia, dan semangat belajar. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah perilaku toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Pernahkah kalian mendengar peribahasa lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya? Peribahasa tersebut mengandung arti bahwa setiap daerah memiliki adat istiadat yang dijunjung tinggi, yang mungkin berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Nah, itulah kondisi yang ada di negara kita ini, negara Indonesia, di mana antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya itu mungkin memiliki adat istiadat, kebudayaan, suku, bahasa, dan lain-lain yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang sangat beragam, terdiri dari beragam suku bangsa, di antaranya yaitu ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Dayak, suku Asmat, suku Sasak, dan lain sebagainya. Kemudian bangsa Indonesia ini juga beragam ras, di antaranya yaitu ada ras Negroid, ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan sebagainya. Kemudian masyarakat kita juga terdiri dari berbagai agama. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan lainnya. Kemudian, bangsa kita juga beragam dari segi budaya dan adat istiadat, di mana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa masing-masing daerah, masing-masing suku itu memiliki banyak budaya dan adat istiadat yang berbeda dengan lainnya. Misalnya seperti di Jawa itu ada tari gambyong, kemudian di Bali ada tari pendet, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana bangsa Indonesia yang sangat beragam suku, ras, agama, budaya, adat istiadat tersebut bisa bersatu? Bangsa Indonesia yang beragam tersebut itu bisa bersatu karena adanya sikap toleransi dan saling menjalin persatuan. Nah, ini sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sikap toleransi berarti mau menerima, mau menghormati, dan mau menghargai adanya perbedaan suku, ras, agama, budaya, dan pendapat orang lain yang berbeda dengan dirinya. Nah, melalui sikap toleransi, maka tidak akan menganggap sukunya sendiri yang paling unggul, dan mereka juga akan menghormati dan mencintai kebudayaan daerah lain. Toleransi juga akan menumbuhkan rasa cinta pada bangsa Indonesia tanpa merendahkan bangsa lain. Tanpa adanya toleransi, maka bangsa Indonesia ini akan mudah untuk dipecah belah. Selanjutnya, perilaku toleransi dalam kehidupan beragama. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat 6 agama yang diakui di negara Indonesia ini, yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Negara Indonesia ini menjamin setiap warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Hal ini diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, kenapa sih kok hal itu harus diatur dalam Undang-Undang Dasar? Karena agar tidak ada lagi orang yang memaksakan agamanya kepada orang lain, dan juga agar tidak ada orang yang menghalang-halangi orang lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Nah, bagaimana sih perilaku yang perlu diwujudkan di tengah keberagaman agama? Yang pertama, mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dengan sebaik-baiknya. Jadi, salah satu inti toleransi itu adalah kita menjalankan agama kita sendiri dengan sebaik-baiknya, dan kita juga menghormati orang lain untuk menjalankan ajaran agama mereka dengan sebaik-baiknya. Kemudian, yang kedua, menghormati dan menghargai agama yang dianut orang lain. Yang ketiga, tidak memaksa orang lain untuk berpindah keyakinan, atau tidak memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang kita yakini. Yang keempat, mewujudkan sikap toleransi dan tidak mengganggu ibadah orang lain yang berbeda agama. Yang kelima, tidak menjelek-jelekan agama orang lain, tidak menjelek-jelekan umat agama lain, baik itu di dunia nyata atau di media sosial. Selanjutnya, perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia.
Kita tidak seharusnya menilai dan memandang orang lain itu berdasarkan pada perbedaan warna kulit, rupa, serta bentuk. Namun, kita harus memandang itu pada sikap dan sifat seseorang, seperti itu. Nah, bagaimana sih contoh perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras? Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia itu terdapat banyak sekali suku dan terdiri dari beberapa ras. Nah, contoh perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras yang ada itu, yang pertama, kita harus mau bergaul dan bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang suku dan ras. Kemudian, yang kedua, kita juga tidak boleh menganggap suku kita sendiri itu lebih tinggi atau lebih baik dari suku yang lain. Dan kita juga tidak boleh memandang suku lain, ras lain, itu dengan rendah atau dengan pandangan yang kurang baik seperti itu. Kemudian, yang ketiga, kita tidak boleh menganggap ras sendiri lebih baik dari ras lain. Misalkan, ras saya itu lebih baik daripada ras yang lain karena ras saya itu berkulit putih, misalnya seperti itu. Nah, itu tidak boleh, nggih. Kemudian yang keempat, saling tolong-menolong, saling menghormati, bekerja sama, saling menyayangi, saling mencintai dengan siapapun itu tanpa memandang suku dan ras. Kemudian, perilaku toleran terhadap keberagaman sosial dan budaya. Keberagaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, seperti tarian tradisional, upacara adat, kesenian wayang, reog, dan berbagai upacara adat dan budaya yang lainnya, itu menjadi salah satu kelebihan bagi bangsa Indonesia yang itu tidak dimiliki oleh bangsa lain. Nah, hal itu menjadi kekayaan bangsa yang harus kita jaga, kita lestarikan, seperti itu. Jangan sampai tarian atau budaya yang lain itu diambil alih oleh negara lain karena kita tidak menjaga dan melestarikannya. Nah, bagaimana sih cara menjaga kekayaan budaya yang beragam? Nah, itu dapat kita lakukan dengan berperilaku toleran terhadap keberagaman sosial dan budaya. Yang pertama yaitu dengan kita harus bangga terhadap kekayaan budaya Indonesia. Kemudian yang kedua, mencari tahu dan memahami keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, kita juga harus sebaiknya kita harus berusaha untuk setidaknya kita mempelajari dan kalau bisa juga menguasai beberapa seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangan kita. Nah, dari berbagai budaya yang ada di Indonesia itu apa yang kita sukai? Nah, itu tidak ada salahnya, justru akan lebih baik jika kita ikut mempelajari dan menguasainya. Kemudian yang keempat, kita juga harus memilah atau menyaring budaya asing yang pantas dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Jadi tidak semua budaya bangsa lain itu boleh kita ambil atau kita terapkan. Tetapi kita hanya boleh mengambil atau menerapkan itu yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Misalnya pakaian yang sopan, seperti itu. Kemudian, pentingnya sikap toleransi dalam keberagaman bangsa Indonesia. Nah, kenapa sih sikap toleransi itu penting atau mengapa sih sikap toleransi itu penting? Karena dengan adanya sikap toleransi, kita dapat saling menghargai dan menjaga persatuan di tengah keberagaman yang ada di Indonesia, baik itu keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan sebagainya. Nah, dengan adanya rasa persatuan dan toleransi itu akan mendorong munculnya rasa nasionalisme dalam diri masyarakat atau rasa cinta tanah air dalam diri masyarakat, sehingga masyarakat akan bangga terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Nah, tanpa adanya sikap toleransi, maka akan dapat memunculkan berbagai pertikaian, perkelahian, dan saling serang, yang akan mengakibatkan masyarakat Indonesia menjadi terpecah belah. Misalnya, suku A tidak mau menghargai suku B yang ada di daerahnya. Begitu pula jika suku B tidak mau menghargai suku A seperti itu. Nah, itu akan dapat memunculkan perkelahian atau pertikaian. Selanjutnya, penerapan sikap toleransi di berbagai lingkungan kehidupan. Negara kita ini, negara Indonesia, pernah mengalami beberapa konflik yang berawal dari keberagaman yang ada di dalam masyarakat. Contohnya yaitu, dulu pernah ada konflik antara agama Islam dan agama Kristen di Ambon yang sangat besar yang mengakibatkan korban sangat banyak. Kemudian juga suku Madura dengan suku Dayak yang berkonflik seperti itu. Nah, bagaimana sih solusi untuk menghadapi konflik-konflik tersebut? Adalah dengan cara menumbuhkan sikap toleransi
dalam berbagai lingkungan kehidupan, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, dan bangsa dan negara. Jadi intinya, dimanapun kita berada, kita harus menerapkan sikap toleransi atau saling menghargai dan menghormati di atas perbedaan. Selanjutnya, penerapan sikap toleransi di lingkungan keluarga. Di dalam keluarga pun kita harus selalu bersikap toleran atau menghargai dan menghormati. Yang pertama, menghormati anggota keluarga yang berbeda suku, agama, ras, dan budaya. Kemudian yang kedua, kita juga tidak boleh mengganggu anggota keluarga lain yang sedang melaksanakan ibadah, meskipun mereka melaksanakan ibadah agama mereka yang berbeda dengan agama kita. Kemudian yang ketiga, kita juga harus mendengarkan nasihat yang diberikan kedua orang tua, meskipun kedua orang tua kita memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda dengan kita. Kemudian yang keempat, saling menyayangi antar anggota keluarga, meskipun antar anggota keluarga itu mungkin berbeda suku atau berbeda agama, seperti itu. Kemudian yang kelima, membantu pekerjaan rumah. Kemudian, penerapan sikap toleransi di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah ini kita juga harus bersikap toleran, baik itu terhadap guru, terhadap siswa lain, terhadap pegawai di sekolah, dan semua warga sekolah. Nah, bagaimana sikap toleransi di lingkungan sekolah itu? Yang pertama, kita tidak boleh mengganggu teman lain yang sedang beribadah. Kemudian, kita juga harus menghormati dan menghargai teman atau guru kita yang berbeda suku, ras, atau agama. Kemudian, yang ketiga, kita tidak boleh mencela atau mengejek teman lain yang berbeda suku, agama, ras, atau budaya. Misalkan, walaupun teman kita itu satu-satunya yang menganut agama A, begitu. Dan kita dan teman-teman yang lain semuanya menganut agama B. Kita tetap tidak boleh mencela atau mengejek teman yang berbeda agama tersebut. Kemudian, kita juga tidak boleh memilih-milih teman berdasarkan suku, ras, atau agama. Karena meskipun kita berbeda suku, ras, atau agama, kita tetap satu keluarga besar, yaitu keluarga bangsa Indonesia. Selanjutnya, penerapan sikap toleransi di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat kita tinggal, itu mungkin kita berbeda agama dengan tetangga kita, atau mungkin ada tetangga yang pindahan dari daerah lain yang mungkin berbeda suku atau bahkan berbeda ras dengan kita. Kita harus bersikap toleran dengan mereka semua. Nah, bagaimana sih sikap toleran itu diwujudkan di lingkungan masyarakat? Yang pertama, kita harus menghargai perbedaan suku, ras, dan agama yang ada di dalam masyarakat kita. Yang kedua, kita juga tidak boleh mengganggu tetangga lain yang sedang melaksanakan ibadah agama mereka. Ataupun jika kita menganut agama A, kemudian di dekat rumah kita ada tempat ibadah umat agama B. Nah, kita tidak boleh mengganggu pada waktu mereka beribadah. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap gotong royong dalam kehidupan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian yang keempat, ikut serta menjaga keamanan di lingkungan kita. Kemudian yang kelima, membiasakan bertegur sapa dengan tetangga meski mereka berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan dengan kita. Nah, jika kita bisa menerapkan sikap toleransi di lingkungan masyarakat, maka lingkungan masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang aman, damai, dan jauh dari konflik atau pertikaian. Selanjutnya, yang terakhir yaitu penerapan sikap toleransi di lingkungan berbangsa dan bernegara. Selain kita itu hidup sebagai anggota keluarga, kita hidup sebagai anggota di sekolah, kemudian kita juga hidup sebagai anggota di masyarakat atau tetangga kita juga sedang hidup di lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, di dalam lingkungan berbangsa dan bernegara pun kita juga harus bersikap toleran dengan semua warga negara. Nah, bagaimana sih penerapan sikap toleransi itu di lingkungan berbangsa dan bernegara? Yang pertama, kita merasa senasib sepenanggungan. Nah, ketika kita sudah menumbuhkan rasa bahwa kita dengan semua warga negara Indonesia ini merasa senasib, sepenanggungan sebagai bangsa Indonesia, kita akan lebih mudah untuk bersikap toleran dan atau saling menghormati dan menghargai
antar sesama warga negara. Kemudian yang kedua, kita juga harus menciptakan persatuan dan kesatuan serta rasa kebangsaan atau rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Kemudian yang ketiga, kita juga harus mengakui dan menghargai hak asasi manusia. Nah, di mana di dalam hak asasi manusia itu sendiri juga ada sikap-sikap toleran. Misalnya dengan kita menghargai hak orang lain untuk memilih agama yang itu juga hak asasi manusia, itu berarti kita bersikap toleran. Kemudian yang keempat, kita mematuhi perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kelima, kita juga harus mengembangkan sikap cinta tanah air dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selamat pagi anak-anak.